tradisi Paskah itu kan tradisi tua gereja ya. Tradisi tua gereja yang dirayakan sebagai syukur atas penyelamatan Kristus melalui penyalibannya. Di gereja yang merayakan Paskah adalah gereja yang juga yakin Yesus yang adalah Tuhan itu benar adalah Dia yang mati, tersalib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Sebagai tradisi gereja, maka inti daripada perayaan Paskah itu adalah iman kepada Yesus yang bangkit. Sebab tanpa kebangkitan maka sia-sialah iman kita. Demikian kesaksian Rasul Paulus, dan itu yang menjadi sumber inspirasi bagi gereja di sepanjang masa merayakan Paskah Yesus Kristus sebagai puncak kemenangan atas seluruh perjuangan kita di tengah-tengah dunia. Dalam praktek liturgi di Gereja Protestan Maluku, perayaan Paskah itu adalah puncak dari seluruh perayaan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus. Dan dalam kalender liturgi gereja yang juga dianut oleh Gereja Protestan Maluku, masa-masa minggu sengsara Kristus itu kita mulai dari masa minggu sengsara Yesus yang pertama sampai dengan masa minggu sengsara Yesus yang ketujuh. Di dalam masa-masa minggu sengsara itu umat diajak untuk merenungi tentang bagaimana perjalanan Yesus disalib sebagai sumber inspirasi bagi kita menekuni seluruh aktivitas misi gereja di tengah-tengah dunia. Kita belajar pada kesetiaannya. Kita belajar pada kebenaran yang ada dan melekat pada diri Kristus. Kita belajar pada ketaatan, dan kita juga belajar pada kerelaannya sebagai Tuhan yang rela memberi diri untuk menjadi tebusan bagi umat manusia dan dunia. Dan puncak dari 7 minggu sengsara Kristus itu dalam kalender liturgi GPM dirayakan pada yang pertama Jumat Agung sebagai peristiwa atau mengenang kematian Yesus Kristus yang biasanya ditandai dengan perjamuan kudus, dan Paskah Kristus sebagai perayaan sukacita umat secara keseluruhan. Dalam tradisi kita pun, pada puncak perayaan Paskah itu selalu ada satu aktivitas gerejawi, saya harus menyebut sebagai aktivitas gerejawi, yang dirayakan ya atau menjadi tanda dari Paskah itu sendiri, yaitu pawai obor Paskah. Ya, kemudian kubur terbuka sebagai momentum sukacita kita bahwa kematian adalah jalan yang Yesus tempuh. Tapi kebangkitannya menandakan bahwa ia menang dari kuasa maut, ia menang dari kuasa dunia orang mati. Jadi simbolisasi pada obor Paskah itu sekaligus menegaskan bahwa Kristus telah menang di pagi Paskah dan ia keluar sebagai terang Allah yang ajaib dari tengah-tengah kubur itu untuk menjaminkan kehidupan kekal kepada semua umat manusia. Pawai obor Paskah itu sebenarnya salah satu bentuk tradisi gereja, ya, tradisi liturgis yang sudah kita rayakan sejak waktu yang lama. Mungkin kita harus mencari akar sejarah ya dari tradisi pawai obor itu sendiri. Tapi saya kira bahwa pawai obor itu menandakan kemenangan Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut, kuasa dunia orang mati, karena itu maut tidak berkuasa lagi atas dirinya. Sehingga nyala obor itu sekaligus menegaskan bahwa ia telah menang. Jadi pawai obor itu adalah pawai kemenangan. Pawai kemenangan umat manusia dari kuasa maut. Bahwa kita tidak lagi dijajah oleh kuasa kematian, tetapi kita dikuasai oleh kuasa kehidupan melalui tanda Kristus yang bangkit dari kematian dan keluar dari kubur. Jadi terang obor itu ibarat dia menghancurkan kegelapan sebagai simbolisasi ada kehidupan baru yang terbit. Dan biasanya kita merayakannya di pagi Paskah sebab Kristus juga bangkit pada pagi Paskah.
momentum itu yang kita syukuri dalam simbolisasi pawai obor. Kemudian saya kira ada aspek yang menarik sebenarnya dalam tradisi pawai obor itu, ya biasa untuk anak-anak sekolah minggu cari telur Paskah. Apa maknanya ya sebenarnya? Kalau kita belajar dari tradisi gereja, telur itu juga kan salah satu simbolisasi Paskah yang menandakan bahwa ada kehidupan di dalamnya. Ya ibarat ayam yang mengeram telurnya, kemudian telurnya menetas dan lahirlah anak ayam. Jadi telur itu adalah simbolisasi dari kehidupan yang keluar dari kungkungan. Jadi dengan mengajar anak-anak sekolah minggu merayakan Paskah, pawai obor sebagai simbolisasi kuasa maut tidak lagi berkuasa atas kita melainkan kuasa Kristus, dan dia mencari telur Paskah dan memperolehnya, maka anak di GPM sejak dini juga telah diajarkan untuk menghayati kehidupan baru yang kita dapati dari kuasa kebangkitan Kristus. Itu salah satu alasan yang membuat mengapa Paskah itu benar-benar dirayakan dengan kesukacitaan yang sangat luar biasa. Malah sesungguhnya Jumat Agung juga kita rayakan dengan dimensi kesukacitaan. Ya, ada aspek ageliasis di dalam kematian Kristus. Karena itu kita merayakannya untuk mengenang Dia yang mati, untuk menebus dosa, yang dilanjutkan dengan Dia yang bangkit sebagai tanda kita menang di dalam kehidupan yang baru itu. Akhirnya ya sebagai gereja kami mengucapkan selamat merayakan Paskah kepada seluruh umat GPM dan semua orang Kristen di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Di tengah-tengah situasi pandemi ini juga kita sadari bahwa momentum ini menjadi tanda Tuhan menjawab seluruh pergumulan kita dengan menjaminkan kepada kita kehidupan. Tema Paskah GPM ada kuasa di balik batu yang terguling. Dan kita yakin bahwa kuasa Allah yang sanggup mengatasi segala sesuatu dan Dia yang sanggup menggulingkan seluruh tantangan yang sedang kita hadapi secara bersama-sama. Berpeganglah pada iman, pada Kristus yang mati, tapi juga pada Kristus yang bangkit.